Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiana Syafitri, mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis jurnal salah satu dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil salah satu jurnal tentang produk life cycle. Jurnal ini berjudul Analisis Strategi Produk Kecantikan Viral menggunakan integrasi produk life cycle dan analisis SWOT. Jurnal ini ditulis oleh Wahyu Eko Prasetyo dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jurnal ini dimuat pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Jurnal Manajemen Daya Saing volume 24. Dalam jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen perusahaan. Penelitian ini menggunakan data primer yang dilakukan oleh perangkat perusahaan, mencakup proses pengambilan produk, pengelolaan administrasi produk, penjualan produk, pengiriman, dan juga after sales produk. Hasil dan pembahasan dari jurnal tersebut adalah perusahaan X sudah menggunakan prinsip produk life cycle dalam proses pengelolaan penjualan produknya, namun belum dilakukan secara sempurna, mengingat sumber data afiliasi yang masih berdasarkan asumsi pemilik bisnis dan tidak menggunakan sumber data valid yang didapat dari proses riset terhadap internal maupun eksternal perusahaan. Dari memahami hasil analisis yang dilakukan dengan kajian sederhana menggunakan metode analisis SWOT dan juga integrasi produk life cycle, maka diperoleh beberapa alternatif strategi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jangkauan pasar dengan memperluas area pemasaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas iklan untuk meningkatkan awareness calon konsumen. Selanjutnya, memberikan strategi kombinasi pada produk utama dengan menambah paket bundling, gift, dan juga paket diskon untuk meningkatkan kuantiti penjualan. Yang keempat, ada memperluas jaringan distributor produk untuk menentukan segmentasi margin harga. Yang kelima, membuat kelas seminar yang ditujukan tentang produk ataupun untuk meningkatkan jangkauan pasar sekaligus untuk membangun branding. Yang keenam, menduplikasikan sekaligus membuat segmentasi kategori menjadi strategi utama, kedua, dan alternatif. Ini guna meminimalisir kegagalan strategi pasar. Dan yang terakhir, menyiapkan alternatif produk serupa dengan pasar yang baru dan juga mulai menciptakan awareness ke calon konsumen sebagai persiapan apabila produk yang viral sebelumnya mulai memasuki periodisasi maturity. Sehingga perusahaan tidak mengalami penurunan dan juga dapat berimbas turunnya pendapatan. Simpulan dari jurnal tersebut adalah setelah dilakukan SWOT analisis untuk masing-masing lini perusahaan dan produk, ditemukan beberapa temuan sekaligus peluang yang bisa diintegrasikan untuk menyelesaikan kelemahan yang ada di tubuh organisasi perusahaan. Selain itu, daur hidup produk juga ditemukan sesuai dengan periodisasi yang telah dianalisis sebelumnya, bahwa saat ini produk masih berada pada fase pertumbuhan. Sehingga perusahaan membutuhkan alternatif proporsional, baik yang bersifat progresif maupun preventif, untuk mempersiapkan produk masuk dalam fase berikutnya, yaitu fase maturity, agar kelak penjualan produk tidak mengalami decline ataupun kehilangan pangsa pasar. Ada beberapa kelebihan dari penelitian tersebut. Yang pertama, pendekatan integratif yang relevan. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yang sangat relevan dan saling melengkapi, yaitu produk life cycle dan juga analisis SWOT. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami siklus hidup produk secara menyeluruh, sekaligus mengaitkan faktor internal dan juga eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi keberhasilan produk viral.
Yang kedua, fokus pada produk viral di era digital. Peneliti juga menyoroti beberapa fenomena produk kecantikan yang viral dan dinamis dalam pasar digital. Hal ini sangat relevan dengan tren pemasaran saat ini, yaitu mengandalkan viralitas dan juga promosi digital, sehingga hasil penelitiannya lebih aplikatif untuk kondisi pasar modern. Yang ketiga, pengumpulan data yang beragam. Metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara langsung dengan pemilik dan pelanggan prioritas, serta studi dokumen perusahaan. Pendekatan ini memperkuat validitas data dengan mendapatkan perspektif internal dan juga eksternal secara lengkap. Yang keempat, rekomendasi strategi yang praktis dan spesifik. Hasil penelitian menyajikan beberapa alternatif strategi yang konkret dan mudah diterapkan, seperti fitur ad gratis di marketplace, repackaging produk, bonus pembelian, serta pengembangan jaringan distributor dan reseller. Ini pastinya sangat membantu perusahaan dalam merumuskan apa sih strategi-strategi pengembangan produk viral. Yang kelima, penggunaan data penjualan untuk analisis produk life cycle. Penelitian ini menggunakan data penjualan real dari periode Januari sampai Juni tahun 2022. Hal ini dapat mengidentifikasi posisi produk dalam siklus hidupnya, sehingga analisis dan rekomendasi strategi didasarkan pada kondisi pasar yang nyata, bukan hanya sebatas asumsi semata. Dan yang terakhir, kesadaran terhadap keterbatasan dan rekomendasi pengembangan. Penelitian dengan jujur menyatakan keterbatasan data dan fokus penelitian, serta merekomendasikan pengembangan studi ke subjek dan kasus yang lebih luas. Hal ini menunjukkan sikap ilmiah dan keterbukaan terhadap pengembangan ilmu. Selain kelebihan, ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari penelitian tersebut. Yang pertama, adanya keterbatasan validitas data. Nah, peneliti mengakui bahwa sumber data afiliasi masih berdasarkan asumsi pemilik bisnis dan belum sepenuhnya didukung oleh riset data valid yang sistematis. Hal ini berpotensi menimbulkan bias dan juga mengurangi ketepatan analisis. Yang kedua, analisis SWOT yang terbatas. Analisis SWOT dilakukan secara sederhana dan bersifat umum terhadap seluruh sistem perusahaan, bukan fokus mendalam terhadap produk utama. Nah, hal ini bisa menyebabkan kurangnya insight yang mendalam dan juga strategi yang kurang spesifik pada produk viral yang menjadi inti penelitian. Yang ketiga adalah studi kasus terbatas pada satu perusahaan saja. Penelitian ini hanya memfokuskan pada satu perusahaan kecantikan dan juga satu produk viral, yaitu merek X. Sehingga hasil dan rekomendasinya mungkin strateginya akan kurang representatif bagi industri-industri atau perusahaan lain dengan karakteristik yang berbeda. Yang keempat yaitu tidak adanya evaluasi implementasi strategi. Peneliti memang menyajikan alternatif strategi, namun tidak dilakukan evaluasi atau monitoring implementasi strategi tersebut, sehingga efektivitas rekomendasi belum teruji secara empiris dalam jangka panjang. Dan kekurangan yang terakhir yaitu pembatasan fokus pada penjualan, bukan produksi. Penelitian secara eksplisit tidak fokus pada proses produksi produk, sehingga aspek penting lain seperti kualitas produk, rantai pasok, ataupun inovasi produk juga berpengaruh terhadap siklus hidup produk kurang dikaji. Dapat kita simpulkan, menurut saya penelitian ini sudah cukup berhasil memberikan gambaran awal dan rekomendasi strategi pemasaran produk kecantikan viral berbasis integrasi produk life cycle dan juga analisis SWOT. Pendekatannya relevan dan cukup aplikatif di era digital ini. Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang signifikan dalam validitas data. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu untuk dipertajam dan juga dikembangkan pada studi-studi selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih baik. Sekian dari saya, semoga pemaparannya dapat bermanfaat dan jelas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.